Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar sosiologi politik. Yang bagian A yaitu definisi sosiologi politik. Sebelumnya sosiologi politik ini secara etimologis kata sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu socios dan logos. Socios artinya masyarakat dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi ini adalah ilmu tentang masyarakat. Yang selanjutnya itu pengertian politik. Politik ini fokus membahas pada masyarakat, kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun sosial yang berpengaruh terhadap pemerintah. Nah, adapun konsep dalam ilmu politik sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan urusan konflik, perebutan kekuasaan, namun juga terkait dengan kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi, kebijakan, pengambilan dan keputusan, dan pembagian alokasi. Jadi, sosiologi politik ini adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, di mana proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan politik. Bagian B yaitu perdebatan tentang fokus kajian sosiologi politik. Perdebatan tentang fokus kajian sosiologi politik secara umum, fokus studi sosiologi politik ini menurut sosiologi terbagi menjadi dua pandangan, yaitu sebagai berikut. Pandangan pertama, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara. Karena itu, unit analisisnya adalah negara. Sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bahagian kajian sosiologi politik. Pandangan kedua mengatakan bahwa sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari ataupun membahas masalah-masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain lebih kecil seperti keluarga, asosiasi, ataupun organisasi. Ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja atau hubungan negara dengan masyarakat, sedangkan pandangan kedua ini berbicara pada level makro sekaligus mikro atau negara, hubungan negara dan masyarakat itu sendiri. Yang bagian C yaitu titik pandang sosiologi politik. Titik pandang di sini artinya adalah pendekatan ataupun metode yang dipakai oleh para ahli sosiologi politik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah dipergunakan berbagai cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan historis. Pendekatan ini kita berusaha mencari karya para ahli sosiologi politik klasik untuk menemukan konsep-konsep dan minat tradisional dari sosiologi politik sebagai suatu disiplin intelektual. Yang kedua yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan ini kita mempelajari gejala-gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu untuk menyorot fenomena yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu pendekatan institusional. Pendekatan ini dianggap tidak memadai dan tidak realistis sebab studi ini mengabaikan realitas tingkah laku politik. Yang terakhir yaitu pendekatan behavioral ataupun pendekatan perilaku. Pendekatan ini dianggap menjadi solusi bagi kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan behavioral ini menggunakan individu sebagai dasar dari analisis. Yang terakhir bagian D yaitu manfaat sosiologi politik. Menurut Washburn, ada 3 manfaat sosiologi politik. Yang pertama, manfaat analitis. Nah, sosiologi politik ini dinyatakan memiliki manfaat analitis karena di dalamnya menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat dipergunakan untuk membaca fenomena politik yang real berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat praktis karena di dalamnya juga dibahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik. Yang terakhir yaitu manfaat moral. Maksudnya dengan memahami teori dan metodologi yang berkembang dalam
sosiologi politik, serta strategi-strategi yang tergolong efektif dan efisien dalam usaha memenuhi kepentingan politik atau mencapai tujuan politik dapat meningkatkan komitmen kerakyatan kita. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.